Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup sampai sekarang, yaitu demi misi yang telah diberikan oleh Allah, yaitu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau, dan beliau adalah salah satu nabi yang mana yang akan memintakan kepada Allah di hari kiamat kelak, yang akan memberikan syafaat kepada para umatnya. Oke, pada kesempatan kali ini pertemuan yang ke-6 ya, pertemuan yang ke-6 dari pembacaan terjemah dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Mohon maaf ya, kameranya terbalik soalnya ini pakai kamera depan ya, jadinya kameranya terbalik. Nah, ini Syama'il Muhammadiyah, mengenal Rasulullah lebih dekat, rambut, hidung, cincin, sorban, sandal, kotak emas, makanan, minuman, gamis, pedang, topi besi, busur panah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti halnya ungkapan-ungkapan bahwasanya ya, ta'arofu tahabbu, tidak kenal maka tidak sayang. Jika kita sudah kenal ya terhadap sesuatu, maka kita akan bisa menambah rasa cinta kita ya terhadap sesuatu tersebut. Begitu juga kita mengaku cinta kepada Rasulullah, apa parameternya? Ya kita harus mengetahui, harus kenal terhadap beliau ya. Bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana fisik beliau, bagaimana gambaran dakwah beliau dan lain sebagainya. Kita harus mengetahuinya agar tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah. Karena salah satu ya kewajiban kita adalah mencintai Rasulullah melebihi dari diri kita sendiri. Bahkan Habib Ali Al-Jifri mengatakan, saya tidak rela ya kalau seandainya Rasulullah meskipun tertusuk duri ya, sedangkan saya di sini enak-enakan ya, enak-enakan makan dan lain sebagainya, tidak rela. Jadi seperti itu, dari saking cintanya kepada Rasulullah ya, sampai seperti itu. Dan juga seperti halnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau rela ya menahan sakitnya digigit ular saat di Gua Hiro ya, ketika ingin hijrah ke Madinah, agar Rasulullah tidak terbangun dari tidurnya, yang mana pada saat itu Rasulullah sedang tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Dari saking apa? Ya karena rasa cinta. Itu yang mendorong ya, tekad yang kuat itu timbul karena rasa cinta. Tekad yang kuat agar tidak membangunkan Rasulullah ya, cintanya itu mengalahkan rasa sakitnya. Itu ular berbisa, bayangkan ular berbisa, hanya beliau itu tidak bersuara, tidak menjerit ya, tidak tidak berlebihan, ditahan terus sampai beliau itu menangis dan jatuh air matanya ke pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun. Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Akhirnya diceritakan bahwa saya dipatok ular gini, langsung diludahin oleh Rasulullah, sembuh. Nah, seperti itu. Itu rasa cinta sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Baik, langsung saja kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang mengenal lebih dekat tentang Rasulullah, yaitu bab 11, bentuk sandal Rasulullah SAW.
Qatadah meriwayatkan, qultu li Anas bin Malikin, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalani. Saya bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana bentuk sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas bin Malik menjawab, sepasang sandal beliau menggunakan 2 buah qibal. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Qibal adalah pelana sandal, yaitu balas depan sandal berupa tali yang diletakkan di antara 2 jari kaki. Nah, ya. Apa pentingnya kita mengetahui sandalnya Rasulullah? Apa pentingnya kita mengetahui rambut Rasulullah, ya kan? Kan itu sesuatu yang remeh pada dasar kalau kita melihat, ya kan? Apa pentingnya sih mengetahui bentuk sandal Rasul? Jadi ingat, ya teman-teman semuanya, diingat bahwasanya semua apapun yang berkaitan dengan Rasulullah itu semuanya mulia. Ya. Hanya satu-satunya manusia di muka bumi ini yang sejak sebelum kelahirannya sampai beliau meninggal dunia semuanya adalah keberkahan, semuanya adalah kemuliaan. Tidak ada satupun tingkah laku Rasulullah yang tidak mulia. Ya, semua yang berkaitan dengan Rasulullah semuanya jadi mulia. Ya, hari Senin bukan hari yang spesial pertamanya, ya. Tapi karena Rasulullah lahir di hari itu, maka hari Senin jadi hari yang spesial. Bahkan ada yang mengatakan hari Senin itu lebih mulia daripada hari Jumat. Kalau hari Jumat jelas hari Yaumul Mazid nanti di surga, ya. Tapi hari Senin jadi mulia ya karena Rasulullah lahir di hari itu. Seperti itu, ya. Semua yang berkaitan dengan Rasulullah tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia untuk kita pelajari, semuanya mulia. Terus Ibnu Abbas meriwayatkan, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani muthanna shirakuhuma. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan qibal yang tiap-tiap talinya terbagi 2. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Isa bin Tahman meriwayatkan, akhraja ilaina Anas bin Malikin na'laini jardawaini lahuma qibalani faqala fahaddatsani Thabitun ba'du an Anasin annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Anas bin Malik memperlihatkan sepasang sandal yang gundul, tak berbulu dan menggunakan 2 qibal kepada kami. Kemudian Thabit memberitahukan kepada saya bahwa menurut Anas kedua sandal itu adalah milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Bukhari. Ya. Jadi sandal Rasulullah itu lebih mulia daripada kepala kita, daripada ya pokoknya sandalnya Rasulullah itu mulia. Hanya sandal milik Rasulullah yang bisa sampai enggak dilepas menemui Allah, ya, ketika Isra Mi'raj. Bayangkan sesuatu materi, ya, bisa sampai ke hadapan Allah SWT. Ubaid bin Juraij pernah berkata kepada Ibnu Umar, saya pernah melihat Anda menggunakan sandal sibtiyah, gundul tanpa bulu. Ibnu Umar berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan sandal yang gundul tak berbulu. Beliau pun berwudu tanpa melepaskannya. Karena itu saya pun suka menggunakannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Malik dan Ahmad. Abu Hurairah meriwayatkan, kana li na'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan 2 qibal. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Tabrani. Amr bin Huraith meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat dengan menggunakan sepasang sandal yang berlubang bertambal. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad, ya. Jadi ketika salat menggunakan sandal itu tidak dilarang, ya. Tidak membatalkan salatnya dengan syarat sandalnya itu bersih, ya. Dengan syarat sandalnya
bersih. Bukan berarti ketika kita sholat enggak menggunakan sandal enggak sah, bukan ya. Tetapi ya di sini karena dulu di zaman dulu atau masjidnya seperti itu ya, belum ada lantai, masih langsung ke gurun pasir mungkin ya, maka menggunakan sandal. Atau di tengah gurun ketika beliau bepergian atau berperang dan lain sebagainya, menggunakan sandal ketika sholat, seperti itu ya. Jadi sholat pakai sandal asalkan sandalnya bersih ya, tidak ada najis, tidak terinjak ke najis sebelumnya, tidak ada tanda-tanda yang menyatakan bahwasanya sandal itu najis, maka nggak apa-apa, sah, nggak harus dilepas. Tapi kalau dilepas lebih baik untuk berjaga-jaga, ikhtiyat ya. Terus Abu Hurairah meriwayatkan, la yamsyanna ahadukum fi na'lin wahidatin liyan alhuma au liyuhfihima jami'an. Salah seorang di antara kalian tidak boleh berjalan dengan menggunakan satu sandal, bukan sepasang. Hendaklah ia menggunakan atau melepaskan keduanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Malik dan Ibnu Majah. Ya. Tidak boleh hanya satu sandal. Kalau kalian itu hanya menggunakan satu sandal, lebih baik dilepas semuanya sekalian ya. Jadi di sini Rasulullah mencontohkan untuk menggunakan kedua-duanya, jangan hanya satu. Jabir meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula, yakni ar-rajulu bishimalih aw yamshi fi na'lin wahidah. Nabi SAW melarang seseorang untuk makan menggunakan tangan kiri atau berjalan menggunakan satu sandal. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud, Malik dan Ahmad. Nah, lebih baik digunakan keduanya atau dilepaskan keduanya. Tidak boleh salah satunya aja yang dipasang ya. Abu Hurairah meriwayatkan, idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bishimal faltakunil yumna awwaluha tun'al wa akhirahuma tunza. Apabila salah seorang di antara kalian menggunakan sandal, hendaklah ia memulai dari kaki kanan, dan ketika ia melepaskannya hendaklah ia memulai dari kaki kiri. Jadikan kaki kanan sebagai kaki pertama ketika menggunakan sandal, dan kaki terakhir ketika melepaskannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Ahmad dan Humaidi. Bayangkan ya, perkara memakai sandal, perkara melepas sandal di dalam Islam itu diatur ya. Agama yang paling sempurna yang mengatur detail semua kehidupan, baik itu yang remeh apalagi yang besar, perkara yang rumit ya, yang kompleks, itu pasti ada aturannya ya, ada tuntunannya. Bayangkan ini perkara melepas sandal, memakai sandal dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pakai kaki kanan dulu ya, ketika melepas kaki kiri. Seperti itu ya, luar biasa, agama yang sempurna. Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna mastata'ah fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi. Sebisa mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan ketika menyisir rambut, menggunakan sandal, dan ketika bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Sesuatu kebaikan ya, mulailah dengan yang baik-baik. Mulailah dengan kaki yang mulailah dengan anggota yang kanan. Sesuatu yang buruk-buruk ya, perkara yang buruk seperti misalkan bercebok dan sebagainya, mulai dengan yang kiri. Abu Hurairah meriwayatkan, kana li na'lin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa awwalu man 'aqada 'aqdan wahidan Utsman radhiyallahu an. Sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an menggunakan dua qibal.
Utsman radhiyallahu anhu yang pertama kali menggunakan sandal dengan satu ikatan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, ini dia. Sandal Rasulullah SAW. Benda ini sekarang berada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Ini dia bentuk gambaran dari sandal Rasulullah SAW. Ya, ada di museum di Turki, Topkapi. Nah, sandalnya seperti ini. Ya, ini sandal di bawah sholat oleh Rasulullah ya. Dengan syarat bersih ya. Sandal yang dibawa sholat itu dengan syarat bersih, karena salah satu syarat daripada sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Gak boleh ketika ada najisnya, misalkan terinjak oleh kotoran binatang, terinjak apapun, kemudian dibawa sholat, ya gak sah. Ya. Oke. Kemudian bab 12, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik meriwayatkan, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak, sedangkan mata cincin beliau adalah batu hitam Habsyi. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Umar meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam attakhadha khataman min fiddah fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak. Beliau memfungsikan cincin itu sebagai stempel, bukan untuk digunakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad ya. Cincin Rasulullah ada ada kalimat Muhammad Rasulullah itu. Kemudian itu digunakan untuk stempel. Biasanya surat-surat yang beliau kirimkan ke raja-raja ya, untuk mengajak dakwah, mengajak raja-raja masuk Islam, tek-tek atau urusan apapun, biasanya pakai cincinnya Rasulullah, stempelnya Muhammad Rasulullah, Muhammad di bawah, Rasul kedua, Allah di atas. Terus Anas bin Malik meriwayatkan, kana khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fassuhu min. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak dan batu cincinnya berasal darinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Anas bin Malik meriwayatkan, lamma arada Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ayyaktuba ilal ajam qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam fastana'a khataman faka'anni anzuru ila bayadhihi fi kaffihi. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirim surat ke negara asing, beliau memperoleh informasi bahwa negara asing tidak akan menerima surat yang tidak berstempel. Beliau pun memerintahkan untuk dibuatkan cincin. Maka saya seakan-akan melihat warna putih cincin itu di telapak tangan beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Sa'ad. Dijadikan stempel. Itu salah satu mukjizat cincinnya Rasulullah, dijadikan stempel. Anas bin Malik meriwayatkan, kana naqshu khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulun satrun wa wallahi satrun. Tulisan ukiran yang ada di cincin Rasulullah SAW adalah kata Muhammad satu garis, kata Rasulu satu garis, dan kata Allah satu garis. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Bukhari. Nah, seperti yang dikatakan tadi, Muhammad, kemudian di atasnya Rasul, kemudian di atasnya Allah. Ya. Satu garis, satu garis, satu garis. Anas bin Malik meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam fasaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddatun wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi dan Raja Najasyi, beliau mendapatkan informasi bahwa mereka tidak akan menerima surat yang tidak berstempel. Maka Rasulullah SAW membuat cincin yang lingkarannya terbuat dari perak dan bertuliskan Muhammadun
Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Anas meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar kecil, beliau melepas cincinnya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Ingat, sesuatu yang bertuliskan lafaz Allah dan lain sebagainya ya, ketika kita mau ke tempat-tempat yang jorok ya, ke tempat-tempat yang kurang baik ya, seperti toilet dan lain sebagainya, pasar seperti toilet, maka dilepas. Dan juga tidak diperbolehkan untuk mengucapkan ya kalam-kalam ilahi, ayat-ayat Al-Quran, nama Allah ya, kemudian nama Nabi Muhammad, bersolawat, apapun itu di dalam toilet. Kenapa? Karena sesuatu yang suci tidak boleh kita mengatakan itu di tempat yang kotor. Ibnu Umar meriwayatkan ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin wa kana fi yadihi thumma kana fi yadi Abi Bakrin wa yadi Umar thumma kana fi yadi Uthman hatta waqa'a fi bi'ri Arisa naqashuhu Muhammadun Rasulullah. Nabi membuat cincin dari perak. Setelah beliau wafat, cincin itu digunakan oleh Abu Bakar, lalu Umar, kemudian Uthman. Setelah itu cincin tersebut jatuh ke sumur Aris. Sumur Aris terletak di kota Madinah. Cincin Nabi SAW jatuh di sumur itu pada tahun ke-6 dari kekhalifahan Uthman bin Affan. Cincin itu bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i dan Ahmad. Cincin Rasulullah SAW, benda ini sekarang berada di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Nah ini ya gambaran dari cincinnya Rasulullah. Ini juga ada di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Nah, Muhammad ada di bawah, Rasul ya, Rasul. Jadi ini terbalik ya, soalnya pakai kamera depan. Rasul yang kedua, kemudian Allah di atas. Ya, terbalik soalnya pakai kamera depan ini. Allah ya, Allah. Muhammadur Rasulullah. Oke, baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Apabila ada kekeliruan ya, kata-kata dan lain sebagainya, dan sedikit penjelasan yang tidak yang tidak bermakna, itu mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.